Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, pada sesi kali ini kita akan mendiskusikan tentang satu isu yang dalam 2 dekade terakhir ini menjadi isu yang cukup populer di dalam konteks perbincangan politik global, yaitu tentang terorisme atau terorisme. Pada sesi kali ini kita akan membahas beberapa poin dari terorisme. Yang pertama adalah bagaimana kedudukan terorisme itu dalam perspektif tatanan global. Kemudian yang kedua, bagaimana relasi antara aksi terorisme ini dengan ideologi keagamaan. Pertama-tama, kita perlu memahami bahwa istilah terorisme adalah satu terminologi yang terbilang masih baru. Artinya dia bukan terminologi yang sudah lama. Khususnya ketika kita berbicara tentang terorisme, kata terorisme ini menjadi viral, menjadi konsumsi publik secara luas dalam konteks politik global itu setelah peristiwa 9/11 atau peristiwa pembajakan pesawat di Amerika Serikat yang meruntuhkan menara kembar WTC di New York, tepatnya pada tanggal 11 September tahun 2001, yang pada saat itu diklaim bahwa pelakunya adalah Al-Qaeda yang dipimpin oleh Usama bin Laden. Yang dari peristiwa itu kemudian Amerika membuat satu keputusan yang sangat cepat untuk apa? Menduduki Afghanistan yang pada saat itu dikuasai oleh kelompok Taliban. Nah, teman-teman sekalian, terlepas dari berbagai macam kontroversi terkait dengan peristiwa 9/11 ini, ada berbagai macam teori yang bahkan mengatakannya sebagai konspirasi dan lain sebagainya. Tetapi kita tidak berbicara tentang kontroversi itu. Kita berbicara dalam konteks empirik bahwa secara fakta, artinya secara faktual, secara empiriknya, setelah peristiwa 9/11 itu terjadi satu relasi baru antara dunia Islam dengan Barat. Poinnya di situ. Jadi terlepas dari kontroversi terkait dengan peristiwa 9/11 itu, apakah itu rekayasa atau by design atau konspirasi atau apapun itu, yang jelas peristiwa itu mengawali lembaran baru yang menghadapkan dunia Islam dengan Barat. Dan peristiwa itu sekaligus mengkonfirmasi satu teori yang pada pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah kita singgung, yaitu tentang teori clash of civilization atau benturan peradaban yang diteorikan oleh Samuel Huntington, seorang analis kebijakan Amerika. Sebelumnya teman-teman sekalian, kita akan membagi tatanan dunia itu dalam 3 fase. Yang pertama, fase pramodern. Jadi yang disebut sebagai tatanan pramodern atau dunia pramodern itu adalah kehidupan dunia sebelum revolusi Prancis. Yang ditandai dengan apa? Yang ditandai dengan feodalisme. Jadi ciri dari kehidupan pramodern itu yang pertama adalah feodalisme. Kemudian kehidupan pramodern itu ditandai dengan kekuasaan yang absolut negara. Jadi pemimpin negara itu memiliki kekuasaan yang absolut. Ciri lain dari dunia pramodern itu adalah, dan ini yang paling utama, jadi pola penyelesaian sengketa antar negara itu menggunakan perang atau kekerasan. Jadi kalau ada masalah seorang raja dengan raja di wilayah lain atau di negara lain, itu pola penyelesaiannya
ya itu tidak menggunakan jalur diplomasi seperti hari ini, tapi lebih menggunakan apa? Perang. Jadi sering terjadi perang. Nah, kemudian yang kedua, kita menyebutnya sebagai periode modern. Periode modern ini kurang lebih dimulai dari dimulai dari Revolusi Prancis, meletusnya Revolusi Prancis sampai berakhirnya Perang Dunia II. Itu kita menyebutnya sebagai dunia modern. Apa yang disebut sebagai dunia modern secara politik? Jadi yang disebut sebagai dunia modern adalah satu periode di mana negara-negara pada umumnya itu sangat kuat dan sangat berdaulat. Jadi setelah berakhirnya era kerajaan, ya, era pramodern itu kan era kerajaan. Era modern itu adalah era negara bangsa atau nation state, ya kan? Setelah berakhirnya era kerajaan, negara-negara itu berdiri dalam wilayah yang tidak terlalu luas, tetapi mereka berdaulat. Nah, karena ada akselerasi dalam bidang teknologi, ya, khususnya setelah meletusnya revolusi industri, ya kan, negara-negara Eropa khususnya itu mereka berlomba-lomba untuk memperkuat diri, untuk berkoloni, ya kan. Dan dalam situasi seperti itu, ciri yang akan menjadi yang akan menjadi karakter utama dari abad modern adalah negara-negara itu saling dipertemukan dengan negara lainnya dalam relasi konflik. Karena apa? Karena mereka punya kepentingan yang berbeda-beda dalam hal politik luar negeri mereka. Misalnya dalam hal kolonialisasi. Negara-negara Eropa itu kan pada era modern itu kan mengkolonialisasi wilayah-wilayah dunia muslim yang masih berada pada fase pramodern. Nah, kepentingan seperti itu, kepentingan kolonialisme tersebut itu kemudian membuat mereka itu saling bersaing satu sama lain gitu kan ya. Dan pola penyelesaiannya adalah dengan cara perang. Buktinya adalah pada peristiwa meletusnya Perang Dunia I, dan lebih parah lagi adalah pada peristiwa Perang Dunia yang kedua. Nah, kemudian fase yang ketiga itu kita menyebutnya sebagai postmodern. Jadi yang disebut sebagai postmodern itu apa? Adalah satu keadaan, satu tatanan di mana negara-negara itu bergerak keluar dari politik kekuasaan. Jadi mindsetnya itu meninggalkan perang. Perang itu bukan cara untuk memelihara keamanan. Pada era postmodern itu negara-negara lebih mengedepankan perundingan-perundingan yang sifatnya multilateral. Maka di dalam era postmodern ini muncul hukum internasional, muncul pemerintahan global atau institusi-institusi global, ya kan? Seperti PBB yang mengatur hampir semua aspek dalam hubungan antar negara, sehingga pada hari ini kehidupan internasional itu diatur oleh satu hukum internasional yang harus diikuti oleh semua negara. Jadi tidak bisa setiap negara itu punya keputusan luar negeri yang sifatnya satu arah, tidak bisa, karena dia terikat dengan hubungan internasional. Jadi kalau kita lihat teman-teman sekalian, pada era postmodern ini kemudian kehidupan itu lebih tertata. Ya, kalau dulu pada era pramodern itu sering terjadi perang, pada era modern perang juga sering terjadi, maka pada era postmodern ini kehidupan itu lebih tertata. Hari ini kita melihat perang itu masih terjadi, tetapi dalam hitungan-hitungan yang tidak banyak, tidak sebanyak perang pada masa pramodern atau pada masa modern. Nah, lahirnya istilah terorisme itu muncul dalam konteks yang seperti ini. Kenapa? Kalau kita bicara pada era modern, pada era pramodern itu tidak dikenal istilah teroris. Karena barangkali terorisme itu dilakukan oleh negara. Barangkali terorisme itu dilakukan oleh aktor
negara. Tetapi di dalam konteks tatanan postmodern, di mana negara itu diatur secara ketat di dalam hukum internasional dan perang itu juga diatur di dalam hukum internasional, maka ketika ada sebuah gerakan yang merusak tatanan tersebut, maka gerakan itu disebut sebagai gerakan yang teror, yang merusak. Artinya dia keluar dari sistem yang diatur di dalam mindset tatanan dunia postmodern. Nah, lahirnya terorisme, istilah terorisme ini lahir dalam konteks sosial politik yang seperti itu. Makanya di era modern itu enggak kita kenal istilah teroris atau terorisme. Di era pra-modern apalagi tidak ada istilah teroris atau terorisme. Istilah teroris atau terorisme baru muncul pada periode postmodern, terutama dalam konteks yang kita kaji saat ini adalah setelah peristiwa 9/11 atau setelah peristiwa pembajakan pesawat di Amerika pada tahun 2001. Nah, kalau kita lihat, kita analisis terorisme dari aspek aksi, apa yang sebenarnya dilakukan dalam kegiatan teror itu. Jadi terorisme itu biasanya itu kekerasan yang dilakukan secara tersembunyi atau terang-terangan. Jadi bisa sembunyi atau terang-terangan. Dan kekerasan tersebut dilakukan karena ada penentangan terhadap semua hukum yang berlaku. Jadi kelompok teror atau terorisme ini kan satu paham yang keluar dari mindset utama tatanan kehidupan pada era postmodern. Jadi semua hukum itu tidak mau ditaati. Ketika negara-negara itu diatur dengan hukum internasional, kelompok-kelompok teror ini dia keluar dari ketaatan terhadap hukum internasional. Dia merasa tidak menjadi bagian dari hukum internasional tersebut. Jadi terorisme ini lahir dari ide bahwa hukum adalah alat dominasi, yang oleh karenanya untuk menjadi lebih dominan, hukum itu harus diabaikan. Jadi mereka ingin dominan sehingga mengabaikan hukum yang dianggap sebagai alat untuk mendominasi. Kedua, dari korban. Karena terorisme ini selalu memiliki motif politik, maka korban yang menjadi sasaran itu biasanya adalah simbol-simbol negara atau simbol-simbol politik. Misalnya tentara atau polisi atau politisi. Bisa juga simbol-simbol dalam tanda petik ya, kekerabatan multinasional seperti kantor-kantor kedutaan. Makanya kalau kita melihat di negara-negara konflik gitu ya, itu sering ada penyerangan-penyerangan terhadap kantor-kantor kedutaan. Dan hal ini sangat jelas pada aksi-aksi di beberapa negara yang berkonflik di Timur Tengah. Dan dalam aksi teror itu tidak jarang pula ada target korban yang disasar yang merupakan masyarakat sipil. Itu kalau kita melihatnya dari sisi korban. Kalau dari sisi pelaku, siapa sih sebenarnya pelaku terorisme itu? Nah, sebagian besar pelaku terorisme adalah kelompok-kelompok non-negara. Jadi tidak ada negara yang berstatus sebagai negara teroris, karena negara itu bagaimanapun juga kan ada aturannya. Jadi yang keluar dari aturan itu ternyata kalau kita klasifikasi mereka adalah pelaku-pelaku yang non-negara. Makanya terorisme itu merujuknya pasti bukan pada negara, tapi pada organisasi. Yang paling baru misalnya adalah ISIS atau Islamic State of Iraq and Suriah itu ya, yang pada tahun 2014 mendeklarasikan khilafah Islam. Nah, faktor lahirnya terorisme. Kenapa terorisme atau satu gerakan yang ingin keluar dari peraturan internasional, dari hukum internasional itu kemudian lahir? Ada dua faktor. Yang pertama adalah faktor eksternal,
Yang kedua adalah faktor internal, dan faktor internal ini kaitannya dengan ideologi. Apa faktor eksternalnya? Faktor eksternalnya adalah adanya persepsi terhadap Barat yang negatif. Jadi setelah peristiwa 9/11 atau 9/11, persepsi secara mayoritas di dunia Muslim itu menjadi bertentangan dengan Amerika dan dengan Barat. Karena Barat ini dianggap sebagai negara, dalam hal ini Amerika, itu dianggap sebagai negara penjajah. Karena mereka menyerang Afghanistan atas dalih menyerang Taliban. Karena tidak lama setelah Amerika itu menyerang Afghanistan, kemudian Amerika melanjutkan invasi ke Irak. Jadi membuka perang perang di Afghanistan itu menjadi babak baru dari relasi ketegangan dunia Islam dengan Barat. Apalagi nanti setelah pada masa Amerika dipimpin oleh Obama, itu meletus Arab Spring, meskipun tidak ada invasi secara langsung dari tentara Amerika, tetapi meletusnya Arab Spring itu dianggap sebagai bagian dari misi terselubung Amerika untuk mengganti rezim-rezim yang tidak demokratis. Dan yang dimaksud dengan rezim yang tidak demokratis itu adalah rezim yang tidak tunduk dengan kekuasaan Amerika. Maka pada peristiwa Arab Spring itu kerajaan Saudi itu tidak terdampak secara signifikan, meskipun tidak demokratis. Mereka monarki absolut, tapi tidak terdampak secara signifikan. Kenapa? Karena kerajaan Saudi masih punya relasi yang baik dengan Amerika. Nah, sejak tahun 2001 ketika Amerika menyerang Afghanistan, kemudian dilanjutkan dengan menyerang Irak, secara umum dunia Islam itu memusuhi Amerika. Dan permusuhan itu nyata. Karena kita ingat, setahun setelah penyerangan ke Afghanistan itu di Indonesia, di Bali itu meletus bom Bali. Dan para pelakunya ketika diwawancarai, mengapa Anda melakukan bom Bali ini? Jawabannya adalah balas dendam terhadap serangan Amerika kepada Afghanistan. Jadi yang melakukan adalah Amerika, dilakukannya di Afghanistan, balas dendamnya di Bali. Ini kan mengkonfirmasi teorinya Huntington yang kemarin kita singgung, bahwa setelah berakhirnya perang dingin, itu relasi konflik antar negara itu tidak lagi didasarkan pada ideologi, tapi lebih didasarkan pada peradaban. Jadi faktor peradaban ini menjadi salah satu faktor konflik yang akan mendominasi relasi antar negara pasca perang dingin. Nah, kemudian yang kedua adalah ideologi. Jadi di dalam internal pemeluk agama Islam itu memang ada embrio kekerasan sebenarnya, ada ideologi yang sudah ada sejak lama, yang kalau pada zaman Nabi itu disebut sebagai kelompok Khawarij, yaitu mereka yang sangat mudah memberikan label kafir kepada orang-orang yang tidak sesuai dengan keyakinan mereka. Makanya embrio Khawarij ini kemudian kalau di era modern, di era sekarang maksudnya postmodern, di era kekinian itu direpresentasikan salah satunya oleh ISIS. Karena jelas-jelas ISIS itu kalau kita katakan dia gerakan yang sangat radikal, dia melampaui tingkatan radikal gerakan-gerakan yang lain. Jadi beberapa faksi yang ada yang muncul di Suriah, muncul di Irak, yang oleh para pengamat sudah dikategorikan sebagai radikal, itu dia melampaui itu, artinya dia lebih radikal lagi. Jadi justru kelompok-kelompok yang awalnya sudah dianggap radikal tadi itu
tidak satu kubu dengan ISIS ketika ISIS ini muncul, tapi justru ISIS lah yang kemudian menyerang kelompok-kelompok tadi itu. Jadi mereka, di antara mereka itu terjadi rivalitas. Dan ideologi ini ada di dalam konteks historis. Jadi dalam sejarah itu memang ada muncul ideologi yang sifatnya keagamaan dan ekstrim, dan ini menjadi embrio dari gerakan atau aksi dari terorisme. Terkait dengan argumentasi ideologinya, morfologi ideologinya, anatomi ideologinya, nanti akan kita bahas pada sesi yang terpisah. Baik teman-teman sekalian, sampai di sini dulu kajian kita, diskusi kita tentang terorisme ini, dan ini sebagai pengantar untuk kajian pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.